Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mutmainah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Luhut Timur Kabupaten Banggai. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Arifin. Beliau merupakan guru agama Islam yang ada di SMP Negeri 2 Luhut Timur. Assalamualaikum Pak Arifin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah Pak ya, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik Pak, pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, di mana saya meminta kesempatan waktu Bapak sebelum saya memasuki kelas Bapak. Jadi saya akan melakukan observasi terlebih dahulu. Ya, jadi tujuannya ini untuk melakukan supervisi. Saya ingin mengetahui juga dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan nanti di kelas. Dan mungkin kita bertanya Pak ya, mengapa ini harus dilakukan? Ya, karena percakapan praobservasi ini sebenarnya begini. Kita ingin melihat kesiapan dari guru tersebut sebelum mereka masuk ke kelas. Jadi kita ingin melihat kesiapannya, apa saja yang dipersiapkan dalam proses pembelajaran nanti, sehingga guru tersebut juga memiliki kepercayaan diri dengan kesiapan tersebut. Mungkin itu. Baik Pak, dalam proses percakapan praobservasi ini saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan, tetapi pertanyaan ini berhubungan dengan semua apa yang dilakukan oleh guru, ya Pak ya. Iya. Ya baik, beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang pertama Pak. Ya. Saya ingin mengetahui Pak, kira-kira ini apa tujuan pembelajaran nanti yang ingin Bapak capai di kelas nanti dalam proses pembelajaran? Iya, jadi terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya, Bu ya. Pertanyaan tentang tujuan apa yang ingin saya capai. Jadi kalau berbicara tujuan itu ya semua guru pasti memiliki tujuan tersendiri. Kalau saya pribadi khususnya pendidikan agama Islam itu memiliki tujuan 3, Bu ya. Yang pertama, bagaimana itu peserta didik dapat menunjukkan perilaku hidup bersih, pakaian dan lingkungan sekitar sekolah dengan rutin. Itu yang pertama. Kemudian kedua, peserta didik mampu menjelaskan definisi taharan secara bahasa dan istilah dengan benar. Kemudian yang terakhir, bagaimana peserta didik itu mampu menguraikan dan mempraktikkan cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Itu tujuan saya yang pertama. Baik, luar biasa Pak ya. Berarti dari apa yang saya dengarkan tadi ada 3 tujuan pembelajaran yang dicapai Pak ya. Pertama mungkin tadi saya mendengarkan akan ada proses observasi ya. Kemudian juga saya mendengar tadi ada tentang ingin mengetahui pemahaman murid sejauh mana tentang materi yang akan diajarkan. Kemudian yang ketiga tadi mungkin lebih ke praktek ya Pak. Iya. Ya, seperti itu. Baik Pak, kita balik ke pertanyaan kedua Pak ya. Iya. Yang kedua ini saya juga ingin mengetahui nih Pak, kira-kira nih Pak, area pengembangan yang ingin Bapak capai ini apa saja? Berbicara tentang masalah area pengembangan yang hendak saya capai, yang pertama sikap anak ya. Sikap anak itu menunjukkan perilaku hidup bersih, pakaian, lingkungan sekitar sekolah dengan rutin, sama dengan yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran mencerminkan diferensiasi proses. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran menghasilkan diferensiasi produk. Jadi 3 pengembangan yang hendak saya capai dalam proses pembelajaran ini. Luar biasa Pak ya. Berarti berdasarkan tujuan tadi, berarti pada pengembangannya juga sesuai dengan tujuan, di mana juga ada observasi sikap ya Pak. Kemudian yang saya dengar tadi
ada diferensiasi proses, kemudian Iya, produk. luar biasa Pak ya. Iya. Baik Pak, pertanyaan yang ketiga, saya juga kepingin tahu nih Pak, tentang rancangan pembelajaran. Kira-kira nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas? Misalnya Bapak ingin memberikan strategi atau model dan metode Pak, silakan. Oh, iya. Jadi karena ini pertanyaan yang ketiga Bu ya, berbicara tentang masalah metode atau strategi, metode yang akan saya gunakan itu yang pastinya pertama itu observasi ya. Jadi saya akan mengadakan observasi terhadap sikap atau perilaku peserta didik. Itu jelas itu yang saya akan lakukan. Yang kemudian kedua, berdiskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar agar mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang akan saya capai. Kemudian ketiga, menyesuaikan bahan ajar Bu. Jadi kita guru ini harus menyesuaikan bahan ajar sesuai gaya belajar murid. Kelompok, misalkan kelompok visual, kita kelompokkan dengan kelompok visual. Kemudian membacakan materi bersumber dari buku bahan ajar guru itu sendiri, khususnya saya guru pendidikan agama Islam. Kemudian audio tuli, melihat video terkait materi yang akan kita bahas beserta siswa. Kemudian kinestetik, ya, kinestetik memanfaatkan lingkungan sekitar, ya. Murid mempresentasikan hasil produk berdasarkan gaya belajar peserta murid itu masing-masing. Biasa Pak ya. Sangat menarik ini kalau didengarkan. Menarik sekali. Iya, baik Pak. Kemudian saya juga ingin menanyakan kembali yang keempat ya. Oke, dari tadi proses yang menarik itu tentu ada media yang akan Bapak gunakan. Boleh saya tahu kira media apa yang akan digunakan nanti di kelas? Oh iya, jadi adapun media pembelajaran yang saya gunakan itu bukan cuma satu Bu ya. Jadi saya akan menggunakan media Infocus misalkan yang berhubungan dengan visual ya. Kemudian gambar yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Jadi ada juga audio untuk mendengarkan saja Bu. Jadi bukan cuma satu metode, terutama yang fokus itu Bu ya. Kemudian gambar. Oke, berarti media akan Bapak siapkan ini berdasarkan sesuai dengan gaya belajar murid dan kebutuhan Pak. Ya, terus sekali. Nih Pak, saya punya lagi pertanyaan ini. Saya ingin tahu nih Pak, kira-kira jadwalnya ini di kelas mana, kemudian jam keberapa dan di hari apa? Jadi adapun jadwal saya Bu, itu jam mengajar di hari Selasa itu jam kedua ya sampai jam ketiga di kelas 7. Oke, baik Pak, berarti saya konfirmasi kembali jamnya itu di hari Selasa, kemudian jam 3 di kelas 7, benar Pak ya? Ya. Iya, baik Pak, ini jadi nanti ketika jadwalnya sudah tiba maka saya akan masuk ke kelas Bapak untuk melakukan observasi. Nah, setelah observasinya juga selesai ini, nanti juga ada yang terakhir lagi saya meminta lagi percakapan yang disebut dengan pasca observasi. Dan juga nanti Pak, kita tidak hanya berdua dan mungkin akan dihadiri oleh pengajar praktik saya nanti di proses dari pasca observasi. Baik Pak, jadi sebelum saya akhiri nih Pak percakapan kita, saya juga ingin tahu nih percakapan kita hari ini apa yang Bapak dapatkan, ini bisa jadi dari segi perasaan kah, atau apa yang Bapak dapatkan? Ya, jadi jujur Bu ya, jadi ini saya merasa ini pertama kali dilakukan di sekolah sini ya. Ada teman sejawat yang melakukan observasi. Setahu saya yang melakukan observasi selama ini itu kepala sekolah. Ya, jadi ini menarik ya karena
ternyata sesama teman itu bisa saling memberikan masukan dalam segi proses belajar mengajar. Dan dengan adanya hal seperti ini, maka saya bisa menjadi jauh lebih percaya diri lagi untuk masuk dalam kelas, membawakan materi yang ingin saya sampaikan kepada peserta didik dengan adanya hal seperti ini. Baik, Pak Lubias, ternyata ini pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama. Semoga nanti kita juga bisa mungkin berkomunikasi atau bisa saling mengobservasi. Ya, insya Allah ya. Baik, terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktu hari ini dan kita bertemu Pak nanti di kelas Bapak ya. Iya. Iya, baik. Oke. Demikian percakapan praobservasi kali ini. Nanti kita berjumpa kembali pada video pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu guna melanjutkan materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk memulai materi kita, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya. Anak sekalian, alhamdulillah kita baru saja melakukan doa, mudah-mudahan doa kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya mau tanya dulu, bagaimana kesiapannya untuk belajar pada pagi hari ini? Siap? Siap. Siap ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Fer. Marvel. Ada kabar? Ada. Kenapa dia? Buka. Oke. Materi kita pada kesempatan kali ini yakni membahas tentang konsep kebersihan ya. Konsep kebersihan. Jelas yang namanya belajar ada tujuan ya. Tujuan yang akan kita capai pada materi kali ini, bagaimana kalian itu mampu menunjukkan hidup bersih secara rutin, hidup bersih. Ya. Yang kedua, dengan materi ini itu kalian harus bisa menjelaskan secara bahasa dan istilah tentang konsep hidup bersih. Itu yang akan kita capai. Kemudian yang ketiga, ini yang penting sekali. Kalian harus mampu untuk mempraktekkan cara berwudu mulai dari pertama sampai terakhir. Paham ya? Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita relax dulu ya. Kita relax dulu. Berdiri dulu.
Oke, lihat, perhatikan. Jadi materi kita pada pagi hari ini yakni membahas tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Jadi kalau lawan kata bersih pasti kotor. Nah, jadi ini juga kalau ngupil-ngupil ya, usahakan ngupilnya jangan terlalu keras kepala. Nah, sepatu, pakaian, celana, baju, usahakan diisi rapi. Ya. Nah, kemudian lihat di sini ada hadis Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Bunyinya an-nazafatu minal iman. Ya, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kalau tidak bersih berarti tidak beriman. Jadi kalau mau orang lihat itu beriman atau tidak, dia saja penampilannya. Cap palungi, kotor, tidak rapi, itu mencerminkan keimanan seseorang. Siapa yang bilang? Hadis Nabi SAW. Jadi kebersihan di sini meliputi diri sendiri. Ya, baik pakaian, ya, tempat tinggal, lingkungan, dan yang lainnya. Jadi kita ini Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi tentang yang namanya kebersihan. Namanya apa? Kebersihan. Jadi itu harus kita perhatikan. Bersih cara makannya kita, tangan dicuci dulu, ya, jangan langsung makan, cuci tangan, Bismillah, kemudian makan. Kemudian apa lagi ini? Baik kebersihan dari najis maupun kebersihan dari hadas. Tahu itu kebersihan najis? Najis. Jilatannya dok itu kan. Nah, jadi usahakan itu kalau kamu jilat anjing, cuci 7 kali, 1 kali pakai tangan. Kemudian ini hadas, tahu hadas? Hadas ini ada 2. Hadas besar, hadas kecil. Oke. Kemudian ini perhatikan ini. Ternyata tahara. Apa itu tahara? Tahara artinya bersuci dari najis dan hadas. Nah, itu najis, hadas itu beda. Najis beda, hadas beda. Kalau najis tentu berbeda dengan hadas. Nah, mana perbedaannya? Nah, ini. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang beribadah kepada Allah. Contoh paling konkret sekali jilatannya anjing. Makanya jangan dekat-dekat dengan anjing. Liurnya itu, ya. Kemudian hadas. Apa itu? Hadas adalah kondisi atau keadaan tidak suci pada diri seorang muslim hingga tidak dapat melaksanakan sholat, tawaf, dan sebagainya. Apa itu? Kalau wanita haid. Kalau laki-laki keluar air situ dari situ, ya. Keluar dari kau punya bambu, ya. Komiaknya kamu mengeluarkan air. Itu harus mandi. Kalau kamu mendapatkan yang namanya hadas, maka yang tidak boleh laksanakan ini. Yang boleh ini, tidak boleh ini, dan masih banyak lagi. Ya, terus laki-laki. Kalau perempuan itu banyak. Kalau laki-laki cuma satu saja. Kemudian macam-macamnya air. Macam-macam najis. Najis mukaffafah. Kemudian najis apa lagi? Mutawassithah. Ini masing-masing memiliki hukumnya berbeda-beda, ya. Ya, berbeda-beda. Kalau ini masih bisa selamat. Artinya masih jenisnya ringan. Ya. Masih ringan. Kayak cicak kena baju, itu masih bisa sholat. Atau tempat sholatnya kamu kena kotorannya, cicak juga masih bisa, ya. Tapi kalau yang kedua, najis mutawassithah ini merupakan najis pertengahan. Contohnya adalah darah, nanah. Ini masih bisa lagi. Karena kadang luka biasa ada apanya itu? Nanah kan? Di lutut sini kalau sudah jatuh ada nanahnya, ada darahnya. Nah, itu biasa. Cuma yang harus kalian perhatikan air seni ini. Tahu juga air seni? Tidak. Nah,
air kencing. Air kencing yang keluar dari komiaknya kamu, ya, dari kau punya alat vital. Kemudian tinja, tahu tinja? Biasa kamu bilang itu kalau marah. Ini kamu bangkai binatang dan lain-lain. Dan lain-lainnya banyak ini ya. Dan lain-lainnya banyak. Cuma yang disebutkan sini yang sering kita jumpai saja di tengah-tengah masyarakat. Kemudian najis tingkat yang paling atas lagi, najis mughalladah adalah najis yang berat. Ini tidak ada lagi. Kalau kena baju tidak bisa sholat. Kena tempat sholat tidak bisa dipakai. Ini. Dan ini banyak ini. Masuk kategori dog sana dengan piglin. Ya. Anjing dengan babi. Oke. Sekarang kita nonton videonya ya. Kita nonton video tentang kebersihan. Mana ini? Ini barangkali ya? Atau ini? Nah ini. Coba kita nonton dulu. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari konsep kebersihan dalam Islam. Di bawah konsep kebersihan dalam Islam, kita akan pelajari pengertian kebersihan dan bersuci dalam Islam, cara-cara menjaga kebersihan, serta kita akan pelajari kepentingan kebersihan dalam kehidupan seharian. Apakah pengertian kebersihan dan pengertian bersuci? Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah menyaksikan ya video tentang kebersihan. Nah sekarang saya mau tanya, coba perhatikan di sekitar kalian, silakan berdiri dulu. Ya, sekitar kalian, lihat pakaian teman, mana rapi tidak, bersih tidak. Coba perhatikan lingkungan kelas, kotor atau bersih? Kotor. Kalau kotor berarti apa? Bersihkan. Oke. Nah sekarang ternyata kotor ya. Silakan duduk ya. Ternyata kotor itu ada dua. Yang pertama kotor hati. Yang kedua kotor jasad. Kotor jasad ini gampang pembersihannya. Mandi, berwudu, selesai. Ya, mandi, berwudu, selesai, cuci tangan dan sebagainya kan. Bilas pakai air, tapi yang hati tidak bisa setengah mati. Kenapa di dalam kotor? Hasad, dengki, benci, semua itu. Saya akan membagi 3 kelompok ya. Saya akan membagi 3 kelompok. Oke. Kelompok yang pertama ini saya kasih siapa punya nama ya. Saya lihat dulu. Kelompok sama. Kelompok satu. Kelompok 2. Ini. Kelompok 3. Menjodohkan gambar. Ini kelompok 3. Oke, sekarang apa yang mau dikerja? Sekarang kita akan kerjakan tugas masing-masing. Di situ sudah ada, guntingnya ada, lemnya ada, ya, laptopnya ada untuk melihat gambar tentang taharah, ya. Jadi saya persilahkan untuk tiap-tiap kelompok silahkan kerjakan. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanya ya. Silakan. Gunting, lem ada? Ya, ini bagus ini, luar biasa ya. Berarti kamu kerja sebentar menjelaskan ya. Menjelaskan. Ini tentang praktek wudu. Oke, berarti dilihat videonya ya.
Ini kelompok Tiga, 2. ya. Berapa? 3. Tentang menjodohkan gambar. Ah, ini ada gambarnya ya. Jadi silakan perhatikan gambarnya. Udu. Ini gambar teracak ya. Jadi kamu sesuai. Ini saya kasih lem. Kelompok berapa? Dan kelompok 2, 3. Nah, silakan ya. Ada lemnya? Ada. Jadi lihat gambar itu, gunting, baru kamu tempel. Ini kalau tempel. Oh iya. Kamu nonton videonya ya. Nonton videonya. Wih, nah ini kan urutan urutnya. Begini ya. Dengan gambarnya ya, sesuaikan dengan gambar dengan tulisannya ya. Baru kamu gunting tempel di sini. Ada lem? Ada. Ini gambarnya, perhatikan ya. Perhatikan ya. Sekalian, alhamdulillah sekarang tiba saatnya kita presentasi ya, tiap-tiap kelompok untuk maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kalian, hasil kerja kalian ya, tiap-tiap kelompok. Siapa yang mau duluan? Ini kelompok 2. Nah, silakan. Ini tentang wudhu ya. Nah, silakan. Menghadap sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Apri, dan saya Kandi. Kami akan mempresentasikan dengan mempraktikkan langsung urutan wudhu yang benar. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Algi. Saya Alvino, saya Pandi. Kami akan mempresentasikan dengan urutan gambar tata cara wudhu yang benar. Tata cara wudhu yang pertama yaitu membasuh kedua tangan sampai 3 kali. Yang kedua berkumur
sahur sebanyak 3 3 kali. kali. Yang Ketiga, ketiga menghirup air ke hidung sebanyak 3 kali. Yang keempat membasuh wajah sebanyak 3 kali. Yang kelima, kelima membasuh tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Yang keenam 6. membasuh Basuh kepala sebanyak 1 kali. Yang ketujuh, basuh telinga sebanyak 1 kali. Yang kedelapan membasuh kaki sampai 3 kali. Sekian presentasi untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kita akan dengarkan presentasi kelompok 1. Silakan. Nah, situ agak di depan. Agak masih ini. Di situ kasih bagian ini. Ya. Siapa yang menjelaskan? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Khalila Wardani dan saya Indah. Kami akan mempresentasikan tentang hasil melihat infografis dengan menjelaskan konsep tahara. Yang pertama, tahara artinya bersuci dari najis dan hadas. Perlu diketahui najis berbeda makna dengan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang beribadah kepada Allah. Hadas adalah kondisi atau keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim sehingga tidak dapat melaksanakan sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Dan teman saya Ida akan menjelaskan macam-macam najis dan hadas. Berumur 2 tahun dan hanya meminum ASI. Najis metalusita merupakan najis pertengahan. Contohnya adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan lain-lain. Najis mughalada adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari angin dan lain. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, tadi tiap-tiap kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja masing-masingnya. Oke, sekarang setelah melakukan presentasi tadi itu, apa yang kalian dapatkan? Hah? Kelompok 3 apa? Urutan dulu ya. Kelompok 2 Menonton video dan mempraktekkan. menonton video dan mempraktekkan. Kelompok 1 Melihat infografis dan membuat konsep tahara. iya, jadi itulah tadi materi kita yang kita pelajari. Jadi sekarang kita sudah ada di penghujung ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini itu bisa mendapatkan suatu keberkahan ya, bisa ada manfaatnya buat diri kamu dan orang di sekitar kamu ya. Jadi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berjumpa kembali bersama saya Mutmainna, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Timur, Kabupaten Banggai. Baik, pada hari ini saya tidak sendiri, saya kembali ditemani oleh Bapak Arifin selaku rekan sejawat saya. Kemudian juga hadir Bapak pengajar praktik saya yaitu Bapak Ahmad, adalah pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 9. Baik Pak, mohon izin hari ini saya akan melakukan bincang-bincang tes observasi. Baik Pak Arifin,
Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah kita sehat semua. Baik Pak, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan observasi, di mana seperti yang saya katakan sebelumnya, setelah observasi kelas akan ada kegiatan pasca observasi hari ini. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Bapak ya. Baik, pertanyaan yang pertama itu saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukannya observasi di kelas Bapak kemarin. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Kalau ditanya masalah perasaan ya, pasti grogi. Kan ini kan baru pertama kali kita diobservasi sama teman sejauh. Ya, berarti ada perasaan yang tadi, tetapi semoga bisa memberikan satu pengalaman juga. Baik, pertanyaan yang kedua, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang sudah Bapak lakukan kemarin itu ketika observasi kelas dalam proses KBM tersebut. Jadi ada tiga ya, ada tiga pengembangan yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah melakukan observasi ketika proses KBM berlangsung. Ya, yang saya amati itu sikap siswa, apakah sudah menunjukkan perilaku hidup bersih, baik pakaian, sekolah, atau terutama lingkungan kelas itu sendiri. Yang kedua, saya melihat dalam proses itu sudah terlaksana sesuai kebutuhan murid. Ya, kebutuhan murid yaitu gaya belajarnya. Nah, kemudian yang terakhir itu sudah menghasilkan produk berdasarkan gaya belajar masing-masing. Baik, luar biasa. Memang benar kalau sudah berlangsung yang ketiga tahap itu ya Pak. Iya. Ya, baik. Untuk pertanyaan berikutnya ini Pak, saya juga mau tahu ini Pak tentang apa yang sudah dijelaskan tadi itu, apakah area pengembangan tersebut itu sudah terlaksana, sudah berhasil, atau masih adakah kendala-kendalanya Pak? Jadi area pengembangan yang saya ceritakan di awal tadi itu sudah terlaksana, namun butuh barangkali pengembangan lagi yang atau peningkatan motivasi belajar murid untuk lebih terbiasa berbicara di depan kelas, atau biasa public speaking. Baik Pak, berarti dari apa yang dijelaskan tadi sudah terlaksana, tetapi masih perlu ditingkatkan dari mungkin proses murid berbicara di depan kelas. Bisa dikatakan mengapa hal itu bisa terjadi, kemudian apa saja yang bisa, untuk kegiatan apa yang bisa meningkatkan untuk keluar dari masalah itu. Saya akan lebih banyak lagi menyiapkan pembelajaran yang lebih menantang untuk murid sehingga bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan mereka supaya bisa tampil berbicara di depan kelas. Berarti di sini solusi yang diberikan oleh Bapak itu akan memberikan pembelajaran yang lebih menantang, Iya. Agar jiwa murid ketika berada di kelas. Iya. Baik, kira-kira kapan bisa terlaksananya yang Bapak inginkan? Ya kalau bisa secepatnya, karena ini kan lagi libur, jadi insya Allah di bulan suci Ramadan ini sudah bisa diterapkan. Iya, baik. Luar biasa, ini semangat yang membara ya. Semangat 45. Iya, baik. Iya. Baik Pak, jadi itu beberapa pertanyaan, tapi mungkin saya juga ingin memberikan penilaian saya terhadap hasil dari observasi kelas yang saya lakukan. Memang benar bahwa pengembangan itu sudah dilakukan oleh Bapak. Saya melihat ada observasi kelas karena sesuai dengan tema Bapak tentang
kebersihan ya dari tahap tersebut. Bersama juga proses pembelajaran itu sangat berdiferensiasi, di mana anak itu saya melihat terjadi ada proses ditentukan berdasarkan dia belajar. Ya. Kemudian saya juga melihat ada hasil dari diferensiasi produk yang saya lihat di dalam anak-anak, bagaimana mempraktikkan belajar secara langsung dari hasil menonton video. Kemudian ada juga murid yang menghasilkan satu produk membuat infografis. Kemudian ada juga murid yang saya lihat menyusun gambar menjadi dengan deskripsi yang luar biasa. Menurut saya itu hal yang bisa juga akan mengambil contoh hal tersebut. Iya, baik Bapak, mungkin dari hari ini bisa apa yang didapatkan Pak mungkin dari catatan kita? Ya, yang saya bisa dapatkan adalah yang jelasnya ilmu ya, ilmu, kemudian pengalaman yang tadinya belum pernah saya dapat ya. Saya dapat dengan wawancara seperti ini. Iya, terima kasih Pak. Mungkin saat ini memberikan kesempatan kepada Bapak Pemerintah saya untuk memberikan umpan balik dalam proses percakapan antara saya dengan rekan sejawat saya. Baik, terima kasih Ibu Mutaina. Terima kasih Pak sudah ikut membantu dalam percakapan pasca observasi ini. Mungkin hanya sedikit ya saya memberikan pendapat saya terkait dengan percakapan pasca observasi. Saya melihat di sini Ibu Mutaina sudah melakukan percakapan pasca observasi, tentunya berbasis coaching ya, dengan menggunakan model kita. Terlihat dari bagian awal sudah berusaha menggali dari coachingnya terkait hal apa yang dirasakan. Jadi di sini saya melihat Ibu Mutaina sudah memancing dengan refleksi, nah, sudah memancing dengan refleksi perasaan, kemudian tentang hal-hal peristiwa pembelajaran apa yang didapat dari selama observasi. Kemudian saya lihat Ibu Mutaina juga selalu menangkap kata-kata kunci yang apa disampaikan oleh kunci, diulang kembali untuk menegaskan bahwa seperti yang disampaikan oleh rekan sejawat. Cuma barangkali bisa saya tambahkan sedikit, mungkin bisa dikatakan langsung tidak lanjut dari rekan sejawat ini terkait dengan hasil observasi kemarin. Barangkali ada perbaikan di pembelajaran selanjutnya atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pengajar Praktik dan juga Pak Arifin atas perbincangan kita hari ini. Mungkin cukup sekian perbincangan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.